Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajra, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 230404501001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber belajar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Media dapat dilihat dalam arti luas, yaitu orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang baru. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga proses belajar terjadi. Adapun fungsi media dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, menghindari verbalisme. Media membantu peserta didik memahami konsep secara konkret, bukan sekedar menghafal kata-kata. Yang kedua, membangkitkan minat atau motivasi belajar. Media yang menarik dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, membangkitkan perhatian peserta didik. Media yang dirancang dengan baik dapat menarik dan mempertahankan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Yang keempat, mengaktifkan peserta didik. Media interaktif mendorong partisipasi aktif peserta didik, menjadikan mereka peserta aktif dalam proses belajar. Yang kelima yaitu mengefektifkan pemberian rangsangan. Media memberikan rangsangan visual, auditori, dan kinestik yang membantu peserta didik memahami dan mengingat informasi lebih baik. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran langsung ataupun tidak, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, pada umumnya, secara sederhana, sumber belajar diartikan secara sempit seperti buku-buku atau bahan-bahan tertulis cetak lainnya atau printed materials. Pengertian di atas dikatakan sempit karena sumber-sumber belajar sebenarnya lebih dari itu. Sumber belajar dapat meliputi baik yang tertulis atau cetak maupun yang non-cetak. Dalam kawasan atau domain teknologi pendidikan dari IECT memaparkan pengertian sumber belajar dan contohnya yaitu pesan. Pesan berupa ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contohnya semua bidang studi atau mata pelajaran seperti IPS, IPA, bahasa, politik, ekonomi, logika, etika, kesehatan, dan lain-lain. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan yang direncanakan dalam kegiatan pembelajaran seperti guru, konselor, administrator, pendidikan, tutor, peserta didik, pemain, pembicara, dan sebagainya. Bahan material. Bahan atau material yaitu sesuatu yang mengandung pesan untuk disampaikan atau disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Contohnya transparansi bingkai, film, audio tape, buku atau modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Alat atau device. Alat yang biasa pula disebut hardware atau perangkat keras yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan seperti proyektor, bingkai, film bingkai, TV, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik yaitu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya pembelajaran terprogram, belajar sendiri, mastery learning, discovery learning, simulasi, permainan, demonstrasi, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu lingkungan atau setting. Lingkungan yaitu situasi sekitar di mana pesan diterima. Contohnya lingkungan fisik meliputi gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, museum, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik yaitu penerangan atau lampu, sirkulasi udara, kegaduhan atau ketenangan, dan lain-lain. Secara singkat,
dapat dilihat beberapa manfaat dari sumber belajar, yaitu yang pertama, sumber belajar dapat memberi pengalaman belajar yang konkret dan langsung bagi peserta didik. Yang kedua, sumber belajar dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret, misalnya yang berupa model, denah, sketsa, foto-foto, film, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber belajar dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, sumber belajar dapat memberi informasi yang akurat dan yang terbaru. Yang kelima, yaitu sumber belajar dapat membantu memecahkan masalah pendidikan pengajaran, baik yang dalam lingkup makro maupun mikro. Yang keenam, sumber belajar dapat memberi motivasi yang positif, lebih-lebih jika diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang terakhir, sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Pemilihan sumber-sumber belajar. Pemilihan sumber belajar perlu didasarkan pada suatu kriteria tertentu sebagai pegangan atau patokan untuk melakukan pemilihan. Kriteria pemilihan sumber belajar yaitu yang pertama ekonomis, yang kedua praktis dan sederhana, yang ketiga mudah diperoleh, yang keempat bersifat fleksibel atau luas, dan yang terakhir yaitu komponen-komponennya tidak menghambat tujuan atau sesuai dengan tujuan. Berikut adalah contoh media pembelajaran dalam bentuk video. Itulah tadi contoh media pembelajaran dalam bentuk video pendek. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu media dan sumber belajar berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membuat materi lebih konkret, menarik minat dan perhatian, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik. Mereka juga memberikan berbagai rangsangan yang membantu peserta didik memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Penggunaan media yang tepat dapat membuat proses pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.